Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat datang kembali di sesi ulasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Senang bisa berbagi lagi. Kali ini kita akan coba menyelami lebih dalam ya bab 2 dari sebuah panduan yang menurut saya sangat praktis nih. Judulnya Panduan Lengkap ISO 9001-2015 Klausul 4.1 Memahami Konteks Organisasi Secara Praktis. Betul. Ini sumber yang bagus karena disusun oleh praktisi industri langsung, Bapak Dede Heri Suryana. Jadi perspektifnya itu lapangan banget. Nah iya, fokus kita hari ini adalah benar-benar membongkar isi klausul 4.1 dari standar ISO 9001 versi 2015 ini. Tapi kita mau lihatnya dari sisi praktisnya. Ya, gimana cara terapinnya gitu ya? Betul. Ulasan ini kami siapkan khusus buat Anda, pendengar. Gak peduli Anda baru mulai kenalan sama ISO, atau mungkin udah jadi praktisi lama, atau bahkan lagi siap-siap jadi profesional di bidang manajemen mutu. Siap ya kita gali sama-sama? Siap. Dan ini penting banget loh. Klausul 4.1 ini sering dianggap cuma, ya udah, gerbang awal aja. Padahal ini fondasi fundamental. Fondasi ya? Iya, buat bangun sistem manajemen mutu yang nggak cuma sekedar memenuhi standar di kertas, tapi benar-benar relevan dan ngasih nilai strategis buat perusahaan. Apalagi di industri yang dinamis kayak tekstil dan produk tekstil, TPT. Itu kan perubahannya cepet banget ya. Tepat sekali. Memahami klausul ini dengan benar itu krusial, supaya organisasi bisa lebih adaptif, nggak cuma reaktif sama perubahan aja. Oke deh, jadi dalam beberapa menit ke depan ini, kita bakal kupas tuntas isi klausulnya, terus kita urai kata-kata kuncinya apa aja. Penting itu, biar nggak salah interpretasi. Benar. Terus kita lihat kaitannya sama klausul lain, nah ini penting, biar nggak lihatnya sepotong-potong. Lalu, bukti apa sih yang biasanya dicari auditor? Nah, ini yang sering ditanyain di lapangan. Pasti. Kita juga akan tengok contoh kasus nyata dari panduan Bapak Dede ini. Ada yang sukses, ada yang gagal, buat pelajaran. Dan tentunya, yang paling ditunggu nih, langkah praktis yang bisa langsung Anda coba terapkan. Oke, mari kita mulai ulasannya. Kita lihat dulu deh, bunyi klausul 4.1 ini sebenarnya gimana sih? Di panduan ini disebutin gini, organisasi harus menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arah strategisnya, serta yang mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutu. Kedengarannya lugas ya, tapi dalamnya ini lumayan. Iya, makna praktisnya gimana nih menurut panduan ini? Nah, ini intinya. Secara praktis, panduan Bapak Dede ini menekankan organisasi itu wajib. Bukan cuma disarankan ya, tapi wajib. Wajib ya digarisbawahi. Betul, wajib secara aktif mengenali faktor-faktor, baik itu yang dari dalam perusahaan maupun dari lingkungan luarnya, yang punya potensi signifikan mempengaruhi kinerja sistem manajemen mutu. Oke, jadi nggak bisa pasif nunggu masalah datang gitu ya? Nggak bisa. Dan ini kuncinya. Nggak cukup cuma didaftar aja faktornya apa, faktor-faktor ini harus benar-benar dikaitkan secara logis. Dikaitkan kemana? Ke tujuan utama perusahaan, arah strategisnya, visi misi, bahkan sampai ke target mutu yang spesifik. Gitu loh. Harus nyambung semua ya? Harus nyambung. Satu lagi nih yang sering kelewat. Ini bukan kerjaan sekali jalan terus selesai, ditaruh di laci. Ah, iya iya. Analisis on-text ini harus jadi proses yang hidup. Harus ditinjau ulang secara berkala. Kenapa? Ya karena lingkungan bisnis, teknologi, pasar, itu kan terus bergerak, nggak statis. Bener banget, lingkungan bisnis dinamis, pemahaman konteksnya juga harus dinamis ya. Nah, panduan ini kan menyoroti beberapa kata kunci penting tuh. Ada isu internal, isu eksternal, tujuan dan arah strategis, sama mencapai hasil yang diinginkan. Bisa diurai lebih lanjut gak? Interpretasi praktisnya gimana? Mungkin pakai contoh TPT biar lebih kebayang. Bisa banget. Kita bedah satu-satu ya, sesuai panduan Bapak Dede ini. Pertama, isu internal. Oke, internal dulu. Ini gampangnya segala kondisi yang ada di dalam kendali organisasi Anda. Panduan ini ngasih contoh kayak struktur organisasinya gimana, terlalu gemuk atau malah terlalu datar, terus kualitas SDM-nya, skillnya masih relevan nggak sama teknologi sekarang? Kompetensinya gitu ya. Betul. Terus teknologi yang dipakai, mesin-mesinnya udah uzur atau udah canggih? Budaya kerjanya gimana? Mendukung inovasi atau malah resisten? Sampai kondisi keuangan perusahaan juga masuk isu internal. Kalau contoh di industri TPT gimana tuh? Nah, misalnya gini,
tingkat keahlian operator mesin spinning kita buat nanganin serat jenis baru, misalnya serat bambu atau daur ulang. Itu kan isu SDM. Oke, Atau keputusan mau adopsi mesin weaving otomatis terbaru yang lebih cepat. Tapi kan butuh investasi gede tuh. Itu isu teknologi plus finansial. bener. Atau contoh lain, seberapa kuat sih budaya K3, keselamatan dan kesehatan kerja, diterapin di area dyeing yang banyak bahan kimianya? Itu isu budaya kerja. Iya ya. Isu internal ini rasanya lebih gampang dikenali ya, karena kita alami sehari-hari di dalam perusahaan. Cenderung begitu ya. Tapi jangan dianggap remeh juga. Nah, kalau isu eksternal gimana? Ini yang seringkali lebih tricky kayaknya. Betul sekali. Isu eksternal. Ini faktor-faktor dari luar yang umumnya di luar kendali langsung kita, tapi dampaknya bisa gede banget. Apa aja contohnya? Panduan ini nyebutin contoh kayak perubahan peraturan pemerintah. Misalnya kebijakan impor bahan baku kapas tiba-tiba berubah. Atau ada standar lingkungan baru soal limbah cair pabrik tekstil. Itu bisa ngaruh ke biaya ya? Banget. Terus ada tren pasar. Selera konsumen kan ganti-ganti terus ya, apalagi di fashion. Permintaan bisa naik turun, perkembangan teknologi global juga, misalnya muncul teknologi digital printing baru yang lebih efisien. Persaingan. Nah, iya, tingkat persaingan. Tiba-tiba muncul pemain baru dari Vietnam misalnya, yang harganya lebih murah. Atau strategi harga pesaing kita yang banting harga. Sampai isu sosial dan lingkungan juga masuk sini. Contohnya? UMR, upah minimum regional, itu kan langsung ngaruh ke biaya produksi garmen. Atau permintaan global naik pesat buat baju-baju dari serat daur ulang atau katun organik. Itu tren pasar, sosial, lingkungan jadi satu. Atau mungkin muncul pesaing dari negara lain ya? Bisa jadi, pesaing dari Bangladesh misalnya, pakai teknologi printing digital super cepat dan murah. Itu isu persaingan plus teknologi. Mengabaikan isu eksternal ini, wah bahaya. Oke. Lanjut ke kata kunci berikutnya. Lanjut ya, tujuan dan arah strategis. Ini gampangnya kayak kompas perusahaan Anda lah. Kompas ya? Iya, mengacu ke visi jangka panjangnya apa, misi atau alasan perusahaan ini ada itu apa, strategi bisnis utama yang dipilih buat bersaing gimana, dan target-target gedenya apa. Nah, pemahaman konteks tadi, isu internal-eksternal itu harus nyambung sama arah kompas ini. Harus laras berarti ya? Wajib. Terakhir, mencapai hasil yang diinginkan. Ini outputnya, dampak positif yang kita harapkan dari penerapan sistem manajemen mutu ini. Bukan cuman sertifikat ISO dipajang di dinding gitu ya? Jauh lebih dari itu. Panduan ini nekenin hasil nyata. Kayak tercapainya sasaran mutu yang terukur. Misalnya, target penurunan tingkat cacat produk kain sekian persen, atau peningkatan on-time delivery benang ke pelanggan. Kepuasan pelanggan juga? Pasti, meningkatnya kepuasan pelanggan secara konsisten, terjaganya keberlangsungan bisnis jangka panjang, dan ujung-ujungnya, ya profitabilitas yang sehat. Itu semua hasil yang diinginkan. Penjelasannya jelas banget, apalagi ada contoh TPT-nya tadi. Di panduan ini ada tips komunikasi bagus juga nih. Katanya, pas jelasin klausul 41 ini ke tim, pakai bahasa yang membumi aja. Oh ya, gimana contohnya? Misalnya bilang gini, intinya nih ya, kita perlu kenal benar kondisi internal kita apa sih, kekuatan kelemahan kita, sama situasi di luar sana, peluang ancaman apa aja yang ada. Biar strategi kita nggak salah arah dan kerjaan kita relevan, gitu. Wah, bagus itu. Jadi semua level bisa paham esensinya ya. Nggak terintimidasi sama bahasa standar yang kadang kaku. Betul. Nah, tadi kan sempat disinggung kalau klausul 41 ini nggak berdiri sendiri. Dia itu fondasi. Gimana panduan Bapak Dede ini ngejelasin kaitannya sama klausul-klausul lain di ISO 9001 versi 2015? Ini penting nih, biar kita kayak tugas administratif yang misah-misah. Penting banget. Dan ini terus terang area yang sering pemahamannya kurang dalam di lapangan. Banyak yang masih lihatnya silo per klausul, padahal nyambung semua. Gimana aja kaitannya? Panduan ini nge-highlight beberapa kaitan kunci. Pertama, jelas banget sama klausul 4.2, memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Oke, 4.1 ke 4.2. Gimana nyambungnya? Gini, hasil analisis isu eksternal dari 4.1 tadi, contohnya kita identifikasi tren pasar dari fast fashion ke slow fashion, atau ada regulasi baru soal standar kimia di tekstil, atau ada tekanan dari LSM lingkungan. Nah, info ini jadi input krusial buat nentuin di 4.2. Siapa aja sih stakeholder kita yang relevan? Pelanggan, pemerintah, komunitas, investor, karyawan, dan lain-lain. Terus, apa harapan mereka yang mungkin berubah gara-gara isu eksternal tadi? Contohnya?
Misalnya isu eksternal soal sustainable fashion makin kencang. Itu kan memunculkan harapan baru dari konsumen dan investor. Mereka jadi pengen transparansi rantai pasok, pengen tahu bahan bakunya dari mana, ramah lingkungan nggak. Nah, harapan ini diidentifikasi di 4.2, inputnya dari analisis isu eksternal di 4.1. Kayaknya sama resiko ya. Nah, itu dia. Kaitan yang paling fundamental dan sering jadi titik lemah banyak perusahaan, itu sama klausul 6.1, tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Wah, ini krusial berarti ya. Krusial banget. Pemahaman konteks organisasi, isu internal dan eksternal dari 4.1 itu adalah input utama buat kita bisa melakukan analisis risiko dan peluang yang benar di 6.1. Input utama ya. Ya, panduan ini ngasih peringatan keras loh. Kalau pemahaman konteksnya aja udah kabur, nggak akurat, atau nggak diupdate, maka seluruh proses identifikasi dan penanganan risiko dan peluang yang dibangun di atasnya, ya bisa jadi salah alamat, nggak relevan, atau malah nyesatin. Bisa kasih contoh di TPT nggak biar lebih jelas? Bisa. Misalnya gini, ada perusahaan finishing kain. Dia nggak mengidentifikasi isu eksternal soal potensi gangguan pasokan bahan kimia pewarna utama dari satu negara pemasok karena lagi ada ketegangan geopolitik di sana. Dia nggak ngelihat ini sebagai risiko signifikan di 4.1. Terus akibatnya? Ya, pasokan bahan kimia itu beneran macet total. Pabriknya langsung lumpuh produksinya. Kenapa? Karena nggak ada rencana mitigasi, nggak nyiapin sumber alternatif. Nah, ini contoh nyata kegagalan di 4.1, nggak identifikasi isu eksternal. Langsung berakibat fatal di operasional, karena risiko di 6.1 jadi nggak terkelola sama sekali. Paham. Jadi nyambung banget ya. Ada lagi kaitan lainnya. Ada. Sama klausul 93, tinjauan manajemen. Pemahaman konteks ini bukan dokumen yang dibikin sekali pas awal sertifikasi terus disimpan aja di lemari, nggak gitu. Harus dievaluasi berarti. Harus. Klausul 4.1 secara eksplisit minta informasi soal konteks ini jadi masukan wajib dalam rapat tinjauan manajemen. Tujuannya jelas, biar manajemen puncak bisa ngevaluasi secara berkala, masih relevan nggak sih pemahaman kita soal isu internal-eksternal ini sama kondisi bisnis sekarang? Perlu ada penyesuaian strategi nggak? Sasaran mutu perlu diubah? Sumber daya perlu dialokasi ulang? Nah, itu dibahas di tinjauan manajemen. Oke, keterkaitan ini benar-benar nunjukin kenapa 4.1 ini fundamental banget ya. Nah sekarang kita bayangin nih, kita lagi siap-siap mau diaudit. Bukti objektif apa aja sih yang biasanya dicari sama auditor buat mastiin klausul 4.1 ini udah diterapin dengan benar? Panduan ini pasti nggak sih kisi-kisinya kan? Tentu saja, auditor itu kan nyari bukti ya. Bukti bahwa pemahaman konteks ini nggak cuma formalitas, tapi benar-benar hidup dan dipakai. Nah, berdasarkan panduan Bapak Dede, ada beberapa bukti kunci yang biasanya dicari. Apa aja tuh? Pertama, ya, dokumen analisis konteks itu sendiri. Formatnya bisa macam-macam. Yang paling populer biasanya analisis SWOT, tahu kan? Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Iya, SWOT. Atau PESTEL juga sering ya? Betul. PESTEL juga sering. Political, economic, social, technological, legal, environmental. Bisa juga bentuknya matriks risiko strategis, atau mungkin udah nyatu sama dokumen perencanaan bisnis. Nah, best practice-nya di sini, dan ini ditekankan di panduan, bukan cuma soal punya dokumennya. Tapi, Apakah analisisnya itu terbaru? Relevan nggak sama kondisi real sekarang? Terus, ada jejaknya nggak kalau hasil analisis ini beneran dipertimbangkan pas ngambil keputusan strategis? Itu yang penting. Bukan cuma dokumen buat centang kotak pas audit. wah, saya sering denger cerita tuh, dokumen SWOT dibikin bagus banget, tapi cuma pas mau deket-deket audit aja. Abis itu nggak pernah dibuka lagi. Itu pasti jadi temuan ya. Itu bisa jadi indikasi kuat kalau penerapannya lemah. Auditor pasti akan gali lebih dalam. Makanya bukti kedua ini penting, catatan rapat tinjauan manajemen. Notulen rapat gitu ya. Iya, notulen atau risalah rapat tinjauan manajemen. Auditor bakal periksa itu. Mereka pengen lihat isu-isu internal dan eksternal ini beneran didiskusiin nggak sih secara berkala? Terstruktur nggak diskusinya? Manajemen puncak hadir dan terlibat nggak? Ada agenda khusus nggak bahas tren terbaru? Ada evaluasi tindak lanjut nggak dari isu yang udah diidentifikasi sebelumnya? Keputusan strategisnya nyebutin hasil analisis konteks nggak? Gitu. Detail juga ya ngeceknya. Harus. Biar ketahuan beneran dipakai atau cuma pajangan. Bukti ketiga, bukti integrasi atau benang merah. Auditor pengen lihat gimana pemahaman konteks ini diterjemahin jadi aksi nyata. Maksudnya gimana tuh? Contohnya gini,
Kalau analisis Pestel nunjukin ada peluang pasar baru karena ada perubahan regulasi. Ini kan isu eksternal, peluang. Nah, auditor pengen lihat ada nggak sasaran mutu terkait pengembangan produk baru buat nangkep peluang itu? Ada nggak strategi pemasaran baru yang nyasar ke sana? Atau kalau dari internal? Misal, analisis SWOT nunjukin ada kelemahan di skill SDM bagian knitting, gara-gara baru beli mesin baru yang canggih. Ini isu internal, kelemahan. Auditor pengen lihat, ada nggak rencana pelatihan buat mereka? Ada nggak target peningkatan kompetensi yang jelas dan terukur? Intinya, auditor nyari koneksi logis antara analisis sama tindakan nyata. Oke, benang merahnya harus kelihatan ya. Ada lagi? Satu lagi. Keempat, bukti pemantauan dan pembaruan konteks. Auditor juga pengen tahu gimana caranya organisasi Anda mastiin analisis konteksnya itu tetap relevan, nggak kedaluarsa. Gimana caranya? Ya, apakah ada mekanisme buat mantau perubahan lingkungan bisnis? Ini bisa macam-macam buktinya. Laporan intelijen pasar, rangkuman berita industri TPT terkini, analisis dampak regulasi baru, hasil survei kepuasan pelanggan, masukan dari tim sales di lapangan, itu semua bisa jadi bukti. Ada tren baru nggak soal pemantauan ini? Ada. Tren terbaru yang mulai kelihatan, terutama di perusahaan yang udah lebih matang ya. Mereka mulai pakai tools atau software khusus buat bantu mantau isu eksternal secara lebih sistematis dan real-time. Misalnya bisa otomatis ngelacak berita soal pesaing atau regulasi baru yang relevan sama bisnisnya. Wah, makin canggih ya. Oke, dari definisi kait. Nah, mari kita lihat studi kasus yang ada di buku panduan Bapak Dede. Katanya ada contoh sukses, ada juga yang gagal. Ini pasti berharga banget buat pembelajaran semua. Setuju banget. Belajar dari pengalaman orang lain, baik yang sukses maupun gagal, itu efektif banget. Panduan ini nyajiin dua skenario kontras yang menarik. Gimana tuh yang sukses? Kasus sukses disebutin di buku itu, contohnya pabrik kemasan plastik di Jawa Timur. Nah, perusahaan ini lagi ngadepin tantangan serius. Tekanan regulasi Pemda yang makin ketat soal larangan plastik sekali pakai. Ini jelas isu eksternal yang signifikan ya, legal and environmental. Iya, berat itu pasti. Nah, karena mereka udah punya budaya analisis konteks secara rutin, udah didokumentasiin, termasuk mantau perkembangan regulasi ini, manajemen puncaknya jadi nggak panik pas aturannya beneran keluar. Terus mereka ngapain? Mereka justru lihat ini sebagai pemicu inovasi. Mereka proaktif, alokasiin sumber daya buat R&D. Hasilnya, mereka berhasil ngembangin dan ngeluncurin lini produk baru, kemasan biodegradable yang ramah lingkungan. Keren. Hasilnya gimana ke bisnis? Luar biasa. Mereka nggak cuma patuh sama regulasi, tapi malah berhasil buka segmen pasar baru, nyasar ke konsumen yang peduli lingkungan. Jadi, mereka ngubah ancaman jadi peluang. Kalau di TPT, mirip kayak gimana tuh? Mirip kayak pabrik benang yang udah dari lama ngendus tren sustainable fashion. Pas permintaan benang katun organik atau polyester daur ulang meledak, mereka udah siap. Sertifikasinya udah ada, kapasitas produksinya siap. Sementara pesaingnya yang lalai mantau tren masih kelabakan nyari bahan baku atau ngurus sertifikasi. Wow, itu contoh adaptasi cerdas ya, berkat pemahaman konteks yang bagus. Nah sekarang cerita yang gagalnya gimana? Ini seringkali ngasih pelajaran yang lebih pahit tapi penting banget. Betul, kadang belajar dari kesalahan itu lebih nempel. Kasus gagal disebutin di buku, contohnya perusahaan makanan olahan. Nah, ini kebalikannya. Gimana maksudnya? Perusahaan ini, katakanlah, bikin analisis konteks cuma pas awal-awal implementasi ISO 901 aja, biar syarat terpenuhi gitu. Habis itu, ya udah, prosesnya nggak pernah benar-benar dihidupin lagi, nggak diupdate secara serius. Terus masalahnya apa? Mereka gagal nangkep sinyal pergeseran selera konsumen. Konsumen kan makin peduli kesehatan tuh. Mulai ninggalin produk makanan olahan yang dianggap tinggi gula, garam, atau banyak pengawetnya. Ini isu eksternal, tren pasar dan sosial, yang mereka abain. Wah, bahaya itu. Akibatnya gimana? Fatal. Meskipun produk mereka secara teknis mungkin masih bagus ya. Rasanya enak, kemasannya menarik, speknya sesuai standar internal, tapi penjualannya terus anjlok. Kenapa? Ya karena produknya udah nggak relevan lagi sama apa yang dicari pasar. Jadi produknya berkualitas tapi nggak laku gitu ya? Persis. Produknya sesuai standar, tapi nggak nyambung sama kebutuhan pasar. Pelajaran penting yang ditekankan Bapak Dede dari kasus ini,
Gagal paham dan gagal update analisis konteks secara berkala itu bisa jadi ancaman serius buat kelangsungan bisnis. Sekalipun Anda ngerasa produk Anda udah oke secara teknis, relevansi pasar itu sama pentingnya sama kepatuhan spek teknis. Ngeri juga ya dampaknya. Dua contoh yang kontras banget dan ngasih gambaran jelas soal dampak strategis klausul 41 ini. Nah, biar lebih praktis lagi nih buat Anda yang dengerin, panduan ini juga ngasih semacam daftar periksa sederhana. Coba deh Anda pakai ini buat evaluasi cepat di organisasi Anda. Jawab dalam hati aja ya. Pertama, identifikasi isu. Udah belum perusahaan Anda secara formal, ya bukan cuma obrolan warung kopi nih, mengidentifikasi isu-isu internal. Misalnya kekuatan tim R&D IKA apa, kelemahan sistem logistik di mana, budaya inovasi kita gimana. Sama isu eksternal juga, tren digitalisasi di TPT gimana, ada regulasi limbah baru nggak, strategi harga pesaing gimana, udah teridentifikasi secara formal? Ya belum. Kedua, keterkaitan strategis. Hasil identifikasi isu tadi udah nyambung belum secara eksplisit sama visi, misi, dan strategi bisnis utama perusahaan Anda? Udah kelihatan belum benang merahnya? Ya belum. Ketiga, dokumentasi. Ada nggak bukti tertulis dari analisis ini? Misalnya dalam laporan SWOT, analisis PESTEL, matriks risiko strategis, atau minimal lah di notulen rapat manajemen gitu. Ya belum. Keempat, tinjauan berkala. Analisis konteks ini ditinjau ulang nggak secara rutin sama manajemen puncak? Misalnya, minimal setahun sekali lah pas rapat tinjauan manajemen. Atau mungkin lebih sering kalau lingkungan bisnis Anda dinamis banget. Iya belum. Checklist sederhana itu tapi nusuk juga ya pertanyaannya. Kalau jawaban Anda banyak belumnya, ini bukan buat nyalahin diri sendiri ya. Tapi anggap aja ini sinyal. Area mana nih yang perlu diperbaiki terkait klausul 41 ini? Jadi langkah awal buat perbaikan gitu ya? Betul. Dan saran praktis nih, berdasarkan pengalaman di lapangan, apalagi di industri TPT yang super dinamis. Jangan nunggu lama. Mulai aja dulu dengan sesi diskusi yang terstruktur. Awalnya informal dikit nggak apa-apa. Yang penting, libatkan pimpinan puncak sama manajer kunci dari berbagai fungsi. Produksi, marketing, HRD, purchasing, R&D. Perspektif mereka kan beda-beda tuh. Dan semuanya berharga. Biar dapat gambaran utuh ya? Iya. Terus, gunakan kerangka kerja kayak SWOT atau PESTEL sebagai alat bantu awal. Banyak kok template gratis di internet. Ini bantu biar diskusinya fokus, nggak ngalor ngidul. Nggak usah target sempurna di awal, yang penting mulai dulu. Yang penting prosesnya jalan dulu ya? Betul. Terus, dokumentasikan hasilnya. Sesederhana apapun di awal. Ini penting buat baseline, buat bukti proses juga. Dan yang paling krusial, jadikan evaluasi konteks organisasi ini agenda tetap. Agenda tetap di mana? Di rapat tinjauan manajemen atau rapat strategis lainnya. Pengalaman kami di TPT nunjukin perubahan itu cepat banget. Tren warna, model, ganti tiap musim. Harga bahan baku kapas, polyester, fluktuatif banget. Teknologi mesin baru kayak digital printing, otomatisasi sewing terus muncul. Isu sosial soal kondisi kerja bisa tiba-tiba viral. Jadi nggak cukup setahun sekali ya? Nah, itu dia. Kalau cuma setahun sekali ninjau konteks, mungkin udah telat. Pertimbangkan buat lakuin per semester atau bahkan per kuartal kalau industrinya secepat TPT. Biar perusahaan Anda tetap gesit dan adaptif. Oke, bener juga. Baik, kita udah kupas tuntas nih bab 2 dari panduan Bapak Dede ini. Wah, banyak banget ya wawasan praktisnya. Apa sih intisari utama yang perlu Anda, para pendengar, bawa pulang dari ulasan kita soal klausul 4.1 ini? Sip. Ada 4 poin fundamental deh yang perlu banget diingat dari ulasan bab 2 ini. Pertama, klausul 4.1 ISO 9001 versi 2015 ini, ingat ya, bukan sekedar formalitas administratif. Bukan cuma pekerjaan rumah buat dapat sertifikat. Kalau dipahami dan diterapin benar, ini tuh alat bantu strategis yang kuat banget. Alat bantu strategis ya, bukan beban administratif. Tepat. Kedua, memahami konteks artinya ngemalin secara jujur dan akurat kondisi internal, kekuatan dan kelemahan kita, sama kondisi eksternal, peluang dan ancaman di luar sana, yang relevan itu langkah awal yang nggak bisa ditawar. Ini fondasi biar sistem manajemen mutu kita relevan sama realitas bisnis dan efektif buat mencapai hasil yang kita mau. Oke, fondasi yang krusial. Poin ketiga. Ketiga, jangan biarin analisis konteks ini berdiri sendiri. Hasilnya itu harus secara jelas dan logis nyambung ke arah strategis perusahaan. Harus jadi input krusial buat analisis risiko dan peluang di klausul 6.1.
Harus memandu penetapan sasaran mutu yang terukur dan rencana tindakan. Harus kelihatan benang merahnya. Nggak boleh jadi dokumen yatim piatu gitu. Haha, iya. Harus terintegrasi ya. Yang keempat, Keempat, dokumentasikan proses dan hasilnya. Lalu, yang paling penting, tinjau ulang secara berkala. Ingat, lingkungan bisnis itu hidup, terus berubah. Jadi, pemahaman konteks Anda juga harus hidup. Bukan cuma jadi dokumen statis yang kuning di rak. Harus diupdate terus. 4 poin yang padat dan strategis banget. Nah, pertanyaan praktisnya sekarang, gimana caranya Anda bisa mulai terapin ini di tempat kerja? Mungkin langkah awal yang nggak terlalu ribet gitu, nggak harus nunggu proyek gede. Bisa banget. Mulai dari yang simple. Nggak perlu nunggu instruksi formal dari atas. Anda bisa mulai dari hal-hal kecil, tapi dampaknya bisa kerasa. Pertama, coba deh inisiasi diskusi informal, tapi terarah. Sama tim Anda dulu. Atau kalau bisa lintas departemen lebih bagus. Lontarin aja pertanyaan simple. Menurut teman-teman nih, isu internal terbesar apa sih misalnya? Komunikasi antar bagian yang sering macet, alat kerja kita kurang oke, skill A perlu di-upgrade, sama isu eksternal terbesar misalnya. Keluhan pelanggan tipe X kok berulang terus ya? Si pesaing Y kayaknya agresif banget sekarang. Ada aturan Z baru keluar nih, yang paling kerasa dampaknya ke kerjaan kita sekarang. Catat aja dulu poin-poinnya. Cuma ngobrol gitu aja ya awalnya. Iya, tapi terarah. Kedua, manfaatin template sederhana. Cari aja di Google, template SWOT atau Pestle, gratis banyak. Pakai itu buat kerangka awal, biar poin-poin dari diskusi tadi lebih terstruktur. Nggak usah langsung analisis dalam-dalam, yang penting mulai proses mikir terstruktur soal konteks ini. Biar ada panduannya ya. Betul. Ketiga, usulin ini jadi agenda rutin. Coba usulin, gimana kalau tiap rapat koordinasi tim mingguan atau bulanan, kita sisihin 15 menit aja buat bahas singkat soal isu-isu konteks terbaru. Kalau ada kesempatan, dorong juga biar ini jadi input rutin buat forum tinjauan manajemen di level yang lebih tinggi. Kuncinya itu konsistensi. Wah, tips yang sangat aplikatif. Bisa langsung dicoba itu. Semoga bermanfaat. Nah, sebagai penutup ulasan bab 2 ini, saya pengen ngajak Anda semua merenung sejenak deh. Coba jawab dalam hati pertanyaan ini. Seberapa sering sih Anda, atau tim Anda, atau bahkan pimpinan puncak di organisasi Anda, secara sengaja ya, bukan karena kepaksa mau audit nih, ngeluangin waktu buat bener-bener lihat keluar jendela. Maksudnya lihat keluar jendela gimana nih? Maksud saya, secara aktif nyempetin diri buat merhatiin apa sih yang lagi terjadi di luar sana. Tren pasar terbaru di industri Anda apa? Ada teknologi baru yang relevan nggak? Peraturan berubah nggak? Pesaing lagi ngapain aja? Isu sosial atau lingkungan apa yang lagi rame? Nah, setelah lihat itu semua, secara sadar nanya ke diri sendiri atau tim, gimana ya semua ini potensi dampaknya ke kita, ke bisnis kita, ke cara kerja kita? Terus, langkah antisipasi atau adaptasi apa yang perlu kita siapin sekarang, bukan nanti pas udah kejadian? Jadi proaktif ya, bukan reaktif. Tepat. Kesadaran akan pentingnya konteks itu seringkali dimulai dari kemauan sederhana. Mau berhenti sejenak dari rutinitas, mau melihat lebih luas, dan mau bertanya. Itu aja dulu. Pertanyaan reflektif yang dalam banget itu buat kita bawa pulang. Oke, ulasan kita soal bab 2 dari buku Panduan Bapak Dede Heri Suryana ini udah ngasih kita fondasi pemahaman yang kokoh ya tentang kenapa konteks organisasi itu penting banget dalam kerangka ISO 9001 versi 2015. Nah, di ulasan berikutnya, kita bakal masuk lebih dalam lagi nih ke salah satu elemen kunci dari konteks ini, yaitu faktor internal. Siap. Kita bedah kekuatan dan kelebihannya. Betul. Kita akan lanjutkan dengan bab 3 dari panduan yang sama, yang fokus ngebahas faktor internal, kekuatan dan kelemahan yang harus dipetakan. Kita akan pelajari bareng-bareng gimana cara identifikasi dan metain strength dan weaknesses internal secara lebih sistematis dan praktis. Tentunya masih dengan contoh-contoh relevan dari dunia industri, terutama TPT. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda semua. Sampai jumpa di ulasan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.